والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barokah ini baru saja kita melaksanakan ruku dan sujud sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bukti pengakuan atas besaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita semua. Ada rasa sedih dan haru dari dalam hati kita ketika kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Pepatah mengatakan, ketika kita merasakan nikmatnya bersatu, maka suatu saat kita akan merasakan pahitnya berpisah. Hari ini kita merasa bersedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Dengan kepergian bulan suci Ramadan, maka ikut pergi di dalamnya semua kemuliaan dan keutamaan. Oleh karenanya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini bukan menjadi Ramadan dan Idul Fitri kita yang terakhir kalinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita semua saling mendoakan satu sama lain dengan ucapan doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maghfurin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sebuah doa yang penuh dengan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang beruntung mencapai kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua
sebagai orang yang menjandang predikat muttaqin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu ciri dari sifat orang yang bertakwa adalah ia mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karenanya di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Kita saling berkasih sayang satu sama lain. Kita saling bersilaturahmi, kita saling berbagi kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku hambanya untuk bersegera meraih ampunannya, untuk bersegera meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mencapai atau menggapai maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu cara untuk kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan senantiasa menjaga diri kita dari melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa yang dilakukan kepada sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat dan istighfar merupakan solusinya. Akan tetapi kalau kita berbuat dosa kepada sesama manusia, Allah tidak akan memaafkan sebelum manusia itu memaafkan kesalahan kita. Oleh karenanya, cara menghapus dosa kita dengan sesama manusia yaitu dengan permohonan kata maaf dan membersihkan hati kita dari kebencian, dari dendam dan dari permusuhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidakkah kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, pada hari raya Idul Fitri ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Hari ini, apakah masih ada kebencian yang tersisa? Hari ini, apakah masih ada dendam yang tertanam? Hari ini, apakah masih ada permusuhan yang belum terselesaikan? Kalau memang ada, maka di hari yang suci ini, mari kita lepas semua kebencian, kita lepas semua dendam, kita lepas semua permusuhan. Kita ulurkan tangan kepada keluarga kita, kita ulurkan tangan kepada sahabat kita, kita ulurkan tangan kepada kerabat kita, kita ulurkan kepada siapapun tangan kita, kepada orang yang pernah berselisih dengan kita, agar kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang yang pemaaf, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul afwa." Sesungguhnya Allah mencintai sifat pemaaf. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala? Salah satu cara untuk kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati samaniyatul abwab." Sesungguhnya di dalam surga terdapat 8 pintu. Dari 8 pintu surga tersebut, satu pintu surga terkadang sering kita abaikan,
terkadang sering kita lupakan, padahal satu pintu surga itu ada di dalam rumah kita. Pintu surga itu bernama Babul Walid, pintu bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Walid as-sautu al-babil jannah. Orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Oleh karenanya, di hari yang fitri ini, bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, berjanjilah untuk merawat mereka dengan ikhlas, dengan perih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang masih punya orang tua, di hari raya Idul Fitri, tatap wajahnya. Sebelum wajah itu ditutup oleh kain kafan dan tanah, datangi orang tua kita, tatap wajahnya, bersimpuh di kakinya, cium tangannya yang sudah mulai keriput namun penuh barokah. Minta maaflah kepadanya dengan hati dan jiwa yang tulus ikhlas. Mohonlah keridhaannya, karena keridhaan Allah tergantung juga dengan keridhaan orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, bukan berarti berakhir bakti kita kepada mereka. Di hari raya Idul Fitri ini, ziarahi makamnya, bersimpuh kita di pusaranya, mohonkan doa untuknya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima semua amal ibadahnya, mengampuni semua kesalahannya, menjadikan kuburnya Raudhah Miryadil Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagi suami istri, pada hari raya Idul Fitri ini, hendaknya keduanya saling memaafkan. Kepada seorang suami saya berpesan, wahai para suami, muliakanlah istrimu. Dialah bidadari surga kedua setelah ibumu. Doanya menembus langit, mempercepat turunnya rizki. Dialah wanita tangguh yang telah mendampingimu dengan susah dan payah. Oleh karenanya, sayangi dan cintai istrimu. Mohon maaflah kepadanya atas semua kesalahan yang telah kita lakukan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk para istri, kami berpesan, taatilah suamimu. Ketaatanmu kepada suamimu menjadikan dirimu meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan melaksanakan sholatnya yang 5 waktu, wa shammat sahraha, menjaga puasa pada bulannya, baik puasa sunnah ataupun wajib, wa hafizat farjaha, menjaga diri dan kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, qila liha, maka dikatakan kepada seorang perempuan tersebut, udkhulul jannata min ayyi abwabi masyata, masuklah engkau wahai orang perempuan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu surga mana saja yang engkau sukai. Untuk anak-anakku sekalian, kami berpesan, jadilah engkau anak-anak yang soleh dan solihah. Jadilah engkau anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuamu. Ayahmu bekerja payah, susah payah banting tulang untuk kebahagiaanmu. Ayahmu tetesan keringatnya semuanya demi masa depanmu. Ibumu melahirkanmu dengan taruhan nyawa. Ibumu mengandungmu dengan susah payah. Ibumu yang mendidikmu, ibumu yang merawatmu, ibumu yang membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Ingat saudara-saudara sekalian, ingat sesungguhnya di dalam tubuh kita ini mengalir darah, keringat, air susu dari ibu kita. Berbaktilah kita semua kepada ibu kita. Berbaktilah kita semua kepada kedua orang tua kita. Sayangi mereka. Merekalah yang berjasa di dalam kehidupan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri bercerita tentang kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fitrah kesucian diri kita. Kembali kepada keluarga. Kembali kepada jiwa yang tenang. Kembali merajut kasih sayang dengan sesama. Oleh karenanya, marilah kita bersihkan hati kita semua dari segala noda dan dosa. Karena kebahagiaan yang hakiki itu lahir dari hati yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang, bukan lahir dari hati yang dipenuhi dengan kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'ina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب دعوات. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أسمائنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في كسبنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.